Beberapa waktu terakhir, publik banyak sekali mendengar perihal viralnya rapat dengar pendapat umum yang diselenggarakan pada tanggal 29 Maret 2023 antara Komisi 3 DPR RI bersama dengan Komite TPPU. Salah satu hal yang menurut saya juga sangat menarik di dalam RDPU kali ini ialah statement yang disampaikan oleh Bapak Wuryanto. Sebagaimana berikut. Masalah aset dijalanin. Republik di sini ini gampang laksananya nih. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galau, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, stop. Ini laksanakan, Pak. Sekilas kita mendengar statement yang disampaikan oleh Pak Bambang sepertinya tidak ada hal yang janggal gitu kan. Tetapi tahukah teman-teman semua apa yang disampaikan oleh Pak Bambang? Ini adalah suatu kekhawatiran dan ketakutan. Kenapa demikian? Beberapa kali beliau menyampaikan bahwa apapun yang terjadi di parlemen itu didasarkan atas keinginan dari ketua partai politik. Dan apapun yang diperintahkan oleh ketua partai politik itu harus dan wajib dilaksanakan. Tetapi tahukah teman-teman semua konsekuensi hukum apa yang kemudian didapat oleh para anggota DPR ketika mereka tidak mematuhi titah dari ketua partai? Nah, kita bisa membahasnya melalui Undang-Undang MD3. Di dalam pasal 239 mengatakan bahwa anggota DPR itu dapat diberhentikan melalui mekanisme antar waktu. Lantas siapa yang dapat memberhentikan anggota DPR? Lebih lanjut, di dalam pasal 240 ayat 1 mengatakan yang dapat memberhentikan DPR itu adalah pimpinan partai politik melalui rekomendasinya kepada Presiden. Hal ini berarti anggota DPR harus mewakili kepentingan partai politik dan menyuarakan suara partai politik. Adanya sistem pergantian antar waktu yang digunakan oleh partai politik terhadap anggota partai yang berasal dari partai politik yang bersangkutan memperkuat bukti tersebut. Pergantian antar waktu sendiri adalah suatu proses di mana anggota DPR itu dapat ditarik kembali oleh partai induknya atau partai yang menjadi kendaraan politiknya pada saat mengikuti pemilu. Tapi tahukah teman-teman semua, pada saat seorang anggota partai politik ini di-recall kembali oleh partai politiknya dan digantikan oleh calon yang baru, mereka tidak perlu mengikuti pemilu. Orang yang akan menggantikan DPR yang sudah di-recall oleh partainya, ini hanya perlu rekomendasi dari partai politik dan tidak perlu mengikuti pemilihan umum. Biasanya mereka yang dicalonkan untuk menggantikan anggota DPR yang sudah terpilih adalah mereka yang juga ikut pemilu sebelumnya dengan jumlah suara di bawahnya. Nah, kemudian teman-teman semua, apakah PAW ini diperbolehkan? Secara konstitusional diperbolehkan. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 22 huruf B. Sebelumnya, ketentuan mengenai PAW ini sudah pernah dihapus pada tahun 1999 karena dinilai merupakan salah satu bentuk arogansi yang dapat dilakukan partai dan merupakan salah satu mekanisme untuk menyandra anggota partai ketika tidak mengikuti titah ketua partai. Tetapi kemudian pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, aturan ini dimasukkan kembali dan dipertahankan hingga saat ini. Nah, menurut kalian, apakah recall sebagai salah satu mekanisme kontrol yang dilakukan oleh partai politik terhadap anggotanya masih efektif dan relevan untuk digunakan saat ini? Mengingat kedaulatan rakyat berdasarkan pasal 1 ayat 2 itu menginginkan mereka yang dipilih itu mewakili rakyat, bukan semata-mata mewakili kepentingan partainya. Komen di bawah ya.